Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok benua Asia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi komparatif Asia, di mana negara-negara yang akan kami bahas yaitu Taiwan, Bangladesh, Pakistan, dan Irak. Di sini saya bernama Muhammad Indrawan Siregar bersama rekan-rekan saya yaitu Indah Novitasari, Milda Prasuci, Rizky Putri Mahfuz, dan Tiara Devitasari Suri. Negara Taiwan. Perekonomian Taiwan telah berkembang dalam 3 tahap yang berbeda sejak tahun 1949. Tahap pertama yaitu selama tahun 1950-an, pertanian dan industri substitusi impor mendominasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian tahap kedua dimulai tahun 1960-an, berfokus pada perluasan ekspor. Kemudian pada tahap terakhir yaitu industri padat, modal, dan berteknologi tinggi. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Taiwan. Hukum akuntansi komersial yang diamandemen pada tahun 1987 mengatur tentang catatan akuntansi dan laporan keuangan di Taiwan. Hukum tersebut berlaku bagi perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum perusahaan dan aturan bisnis. Isi dari hukum tersebut menetapkan bahwa catatan akuntansi harus disimpan dan mengatur bentuk provisi standar laporan keuangan, catatan, dan pengungkapan laporan keuangan lainnya. Ketentuan lain meliputi akuntansi dasar akrual dan periode fiskal tahun berjalan. Hukum ini juga menekankan akuntansi keuangan berbeda dari akuntansi pajak. Kerangka dasar konsep akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan direvisi tahun 2002 didasar pada kerangka dasar IASC. Perbedaan-perbedaan antara prinsip Taiwan dengan IAS atau IFRS yang masih juga akan diidentifikasi, sehingga prinsip-prinsip Taiwan akan direvisi agar sesuai dengan IFRS atau IAS. Kemudian pelaporan keuangan di Taiwan. Hukum akuntansi komersial mewajibkan laporan keuangan menjadi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas pemilik, 4. Laporan arus kas, dan yang terakhir catatan. Catatan harus mengungkapkan informasi berikut ini, yaitu yang pertama, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang kedua, alasan-alasan perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, hak kreditor terhadap aktiva tertentu, komitmen dan kewajiban kontingen yang berjumlah material. Yang kelima, pembatasan atas pembagian laba. Yang keenam, peristiwa penting yang berkaitan dengan ekuitas pemilik. Selanjutnya, saya Tiara Devitasari akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu mengenai pengukuran akuntansi. Laporan keuangan konsolidasi diwajibkan ketika sebuah perusahaan mengendalikan entitas lain, umumnya dengan kepemilikan lebih dari 50%. Metode pembelian diwajibkan untuk penggabungan usaha. Metode penyatuan kepemilikan tidak digunakan. Berdasarkan metode pembelian, aktiva dialihkan berdasarkan nilai bukunya, meskipun dapat disesuaikan karena nilai pasar yang lebih tinggi. Goodwill umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi selama paling lama 20 tahun. Metode ekuitas digunakan apabila terdapat kepemilikan di perusahaan lain sebesar 20% atau lebih. Aktiva tetap termasuk tanah dan sumber daya alam, dan aktiva tidak berwujud dapat direvaluasi. Perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan ulang nilai tanah atau tiap tahunnya sesuai dengan nilai yang diumumkan pemerintah. Depresiasi dan amortisasi dihitung didasarkan estimasi masa manfaat. Metode yang digunakan tidak harus sama dengan hukum pajak. Aktiva tidak berwujud diamortisasi selama periode maksimum 20 tahun. Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan pasar, baik metode LIFO, FIFO maupun rata-rata, merupakan asumsi arus data yang dapat diterima. Alokasi pajak antar periode diwajibkan apabila terdapat perbedaan karena waktu. Dengan demikian, pajak tangguhan diakrual. Perusahaan-perusahaan Taiwan harus memiliki cadangan wajib dalam ekuitas pemegang saham.
yaitu 10% dari laba bersih disisihkan setiap tahunnya hingga nilai cadangan sama dengan total saham dasar perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan di negara Bangladesh. Bangladesh sendiri mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan keuangannya. IFRS adalah singkatan dari International Financial Accounting Standard, yang merupakan standar pelaporan keuangan internasional. IFRS adalah bagian dari akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan setiap negara. Kerangka hukum. Companies Act of 1994 memberikan persyaratan dasar untuk pelaporan keuangan oleh semua perusahaan di Bangladesh. Standar pelaporan keuangan Bangladesh ataupun BFRS atau BAS atau standar pelaporan keuangan internasional atau IAS atau IFRS perusahaan yang terdaftar. Komisi Sekuritas dan Bursa Bangladesh mengatur pelaporan keuangan oleh perusahaan yang terdaftar. Undang-Undang Perusahaan Bank tahun 1991 mengamanatkan format pelaporan dan pengungkapan berdasarkan BAS 30, yang mirip dengan IAS 30. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Undang-Undang Asuransi tahun 1938 tidak mengamanatkan kepatuhan terhadap BAS ataupun BFRS. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi seringkali tidak mengikuti BAS ataupun BFRS. Perusahaan lain, baik undang-undang maupun anggaran rumah tangga, Institute of Chartered Accountants of Bangladesh mengamanatkan kepatuhan terhadap BAS ataupun BFRS oleh perusahaan yang tidak terdaftar. Selanjutnya ialah Standar Pelaporan Keuangan Bangladesh ataupun BFRS. Standar pelaporan keuangan yang ditentukan oleh Institute of Chartered Accountants di Bangladesh ataupun ICAB dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Bangladesh ataupun BFRS. BFRS dimodelkan secara dekat pada standar akuntansi internasional dan standar pelaporan keuangan internasional yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional. BFRS yang dikembangkan oleh ICAB pada awalnya didasarkan pada standar akuntansi internasional ataupun IAS. Umumnya lebih lama yang dikembangkan oleh IASC, kemudian ditingkatkan menjadi IFRS yang dikembangkan oleh IASB. Dalam waktu yang lebih baru, ICAB telah mengadopsi standar IASB yang diperbarui sebagai BFRS, dan semua BFRS telah diperbarui berdasarkan IFRS 2012. Komite Teknis dan Penelitian, Komite Tetap ICAB bertanggung jawab untuk meninjau secara teratur pernyataan dan standar nasional dan internasional terbaru tentang akuntansi, audit, dan hal-hal terkait, dan merekomendasikan hal yang sama untuk diadopsi ke Dewan. Setelah melaksanakan keluar tinjauan teknis untuk adopsi dan penerimaan dalam konteks Bangladesh, Dewan bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengadopsi standar, interpretasi, dan dokumen terkait. Rangka hukum. Standar akuntansi di Pakistan didasarkan pada Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC). Sementara Pakistan menganut 38 dari 41 standar akuntansi internasional, belum menerapkan IAS 15, IAS 29, dan IAS 41. Badan Regulasi Akuntansi, PIPFA, SEC, ICAP, ICMAP. Laporan akuntansi perusahaan Pakistan harus mempublikasikan laporan keuangan dan audit mereka sendiri setiap tahun. Badan Akuntansi Profesional, Institute of Chartered Accountants of Pakistan atau ICAP, Institut Akuntan Biaya dan Manajemen Pakistan atau ICMAP, Institut Akun Keuangan Publik Pakistan atau PIPFA, sertifikasi dan audit perusahaan publik, perusahaan swasta yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan publik, dan perusahaan swasta tertentu dengan modal minimal 3 juta PKR harus diaudit oleh akuntan sewaan. Selanjutnya, kerangka pelaporan keuangan di Pakistan. Di bawah Ordonansi Perusahaan Pakistan pada tahun 1984, Komisi Sekuritas dan Bursa Pakistan memberitahukan standar akuntansi yang diterapkan oleh entitas di Pakistan. Pakistan telah mengadopsi sebagian besar, tetapi tidak semua standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS untuk aplikasi wajib oleh perusahaan yang terdaftar, bank dan lembaga keuangan lainnya, dan entitas signifikan secara ekonomi atau ESE, bahkan ketika ini tidak terdaftar. IFRS biasanya diadopsi seperti yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB dan umumnya mencakup revisi lebih lanjut darinya. Namun beberapa perbedaan perlu diperhatikan. IFRS 1 tidak diadopsi karena Pakistan belum mengadopsi semua IFRS. Saya Milda Prasuci akan melanjutkan slide berikutnya. Negara Irak.
kerangka pelaporan keuangan di IRA. Secara khusus, pengembangan sistem akuntansi dan memang adopsi IFRS di IRA hasil dari tekanan koersif yang dihasilkan oleh keterlibatan dengan arena internasional. Pembuatan standar akuntansi nasional di IRA adalah Board of Accounting and Auditing Standard atau BAAS, yang bekerja di bawah Federal Board of Supreme Audit atau FBSA dan diketahui oleh Presiden FBSA. Menurut hukum, perusahaan yang terdaftar di IRA harus menyerahkan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan di IRA tunduk pada Companies Act dan peraturan lainnya. Di IRA, IFRS menggunakan wajib untuk perusahaan publik besar dan diperoleh untuk perusahaan kecil dan menengah. Laporan keuangan tahunan diajukan ke Departemen Pendaftaran Perusahaan yang berada di bawah Departemen Perdagangan IRA. Selain itu, perusahaan yang menjual sahamnya mempublikasikan laporan keuangan melalui Bursa Efek. Laporan keuangan tahunan meliputi neraca keuangan, laporan untung dan rugi, serta catatan. Informasi tentang perusahaan, termasuk informasi keuangan, dapat diminta dari Departemen Pendaftaran Perusahaan setelah membuktikan kepentingan yang sah. Laporan keuangan perusahaan peserta bursa dapat diperoleh dari situs web bursa. Untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan tertentu, nama lengkapnya dalam bahasa Arab dan nomor registrasi diperlukan. Laporan keuangan memberikan informasi rinci tentang keadaan keuangan perusahaan. Solvabilitas dan kinerja suatu perusahaan bergantung pada ukuran perusahaan. Laporan keuangannya dapat berisi hingga beberapa ratus halaman. Laporan keuangan dapat memberi informasi berharga tentang calon mitra bisnis yang dapat digunakan untuk membuat keputusan seperti membeli saham modal atau barang atau mengambil tindakan hukum untuk menagih hutang. Laporan keuangan yang termasuk dalam laporan tahunan harus diaudit sesuai dengan standar auditing internasional atau auditor independen yang memiliki izin resmi di IRA. Dan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi internasional sejauh diizinkan berdasarkan standar yang berlaku di IRA. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.